Nasib tragis dialami oleh seorang ibu dan anak perempuannya di Tambora, Jakarta Barat. Mereka tewas usai diperdaya oleh tetangganya yang berpura-pura menjadi dukun sakti yang dapat menggandakan uang dan mencarikan jodoh. Jasad kedua korban ditemukan dalam penampungan air di dalam rumahnya usai mereka melakukan ritual pencarian jodoh. Lantas seperti apa peristiwa ini dapat terjadi? Ikuti penelusuran tim Menyikap Tabir bersama saya, Ninda Febiola. Saat mayat udah ngegeletak, kebenaran ada toren. Saya masukin ke toren. Bu, di dalam kayak bau bangke, makin kemari makin nyengat. Jadi dia seakan-akan punya kenalan, bisa mencari jodoh, bisa juga menggandakan uang. Rumah di Gang Indah 1, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, menjadi saksi bisu atas tewasnya ibu dan anak wanitanya. Mereka dihabisi oleh orang yang mengaku bisa menggadaikan uang dan mencarikan jodoh dengan cara ritual gaib. Jasad kedua korban ditemukan di dalam bak penampungan air atau toren rumahnya. Aparat kepolisian Resort Metro Jakarta Barat yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP. Korban adalah Chong Siulan alias Enci dan anaknya Eka Serlawati. Dari hasil otopsi yang dilakukan dari Dokes bahwa estimasi kematian dari jenazah ini, kedua korban ini kisaran di antara 1 sampai 5 hari. Dilakukan pembunuhan itu pada tanggal 1, di mana kita juga mengetahui adanya jenazah atau korban ini di tanggal 6. Jadi itu sinkron di sana. Sebelum ditemukan tewas, kedua korban sempat dilaporkan hilang. Polisi yang menerima laporan tersebut kemudian langsung menindaklanjutinya. Korban yakni ibu dan kakak pelapor ini itu sudah tidak diketahui keberadaannya di tanggal 1 Maret, hari Sabtu. Pada saat kita menuju ke TKP, anggota di sana sudah mencium bau menyengat yang bisa kita awal mulai itu asumsikan bahwa ini sebagai bau dari biasanya jenazah. Lalu setelah itu kami berserta dengan pelapor melakukan pengecekan masuk ke dalam rumah dan di sana didapati posisi ada toren air yang posisi di bawah. Dari sana anggota mencoba untuk membuka, ternyata di sana ada dugaan atau indikasi bahwa itu berupa jenazah yang disimpan di sana. Selamat malam, rekan-rekan dari Jakarta Barat, dari Tambora maupun dari Polres Banyumas. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya meringkus pelaku pembunuhan Enci dan Eka di wilayah Banyumas, Jawa Tengah. Ini mas. Ini tasnya siapa nih? Tas kamu? Iya. Tas siapa nih? Ini siapa? Ini ada ini apa nih? Itu apa itu? Siapa ini, Pak? Hah? Punya siapa? Punya siapa? Kenapa? Angin, Pak. Wah, ada ini nih. Ini punya ini? Iya, Pak. Apa lagi? Dari tim Polres Jakarta Barat, yakni dari unit Krim unit Resmob dan juga Polsek Tambora akhirnya melakukan penyisiran di sekitaran Banyumas dengan kita juga mendapatkan informasi tambahan dan alhamdulillah kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan di tanggal 9 Maret. Inilah pria yang telah menghabisi nyawa Enci dan anaknya Eka Serlawati. Namanya Febri Arifin alias Jamet. Ternyata ia adalah orang yang dikenal Enci sejak lama.
Tak jauh dari rumah korban, kami pun bertemu dengan Yeti. Yeti adalah salah satu tetangga yang kenal dekat dengan Enci dan anaknya Eka. Kepada kami, Yeti mengaku tak kenal dengan pelaku. Kalau sama pelaku, Bu, kenal nggak atau pernah lihat gitu keluar masuk ke rumah si Enci? Enggak ada yang kenal, makanya kaget, nggak nyangka, maksudnya nggak nyangka. Udah gitu kan si Enci mah tamu itu jarang masuk ke dalam, dia mah paling orang-orang ini aja, makanya kaget nih orang kok bisa masuk, paling ya tukang listrik, tukang air, paham gitu ya, baru tuh masuk. Yeti juga bercerita setelah peristiwa pembunuhan itu ia sempat hendak membeli es batu ke rumah korban. Namun, Yeti tidak tahu jika pada saat itu Enci dan Eka sudah tewas di dalam toren air. Bu Yeti kan katanya sempat beli es batu ya, Bu ya? Itu hari ke berapa, Bu? Tahu nggak pas kapannya? Ya 3 hari setelah kejadian itu, hari Selasa ya. Orang juga banyak yang nyariin, pada ngetok-ngetok pintu, Enci beli, Cincinya belum pulang. Warga pas kemarin tuh sempat nyariin nggak, bukan si Enci nggak keluar-luar? Enggak, soalnya si Enci itu kan suka pergi, dia suka pergi 3 hari, main ke rumah saudaranya. Jangan-jangan si Enci pergi sama si Eka kali, kata saya ke luar negeri. Sebelum ditemukannya jasad Enci dan Eka, sebenarnya sejumlah penghuni kontrakan mengalami hal yang tak biasa. Itu waktu pas si Enci ngilang, Bu, belum ketemu, yang ngontrak ada cerita-cerita mencurigakan nggak sih? Iya, cuman dia bilang, Bu, katanya di dalam kayak bau bangke, katanya. Terus makin kemari makin nyengat, katanya bau bangkainya. Nah, terus Bu Ete ini juga tuh ngomong sama si Roni. Udah gitu si Roni datang ke sini, sama polisi juga banyak. Di mata warga sekitar, Enci dikenal sebagai sosok yang baik. Ia kerap berbaur dengan warga sekitar. Namun, tidak dengan Eka. Ia cenderung lebih pendiam dan tertutup. Kalau anaknya, Bu, yang namanya Eka itu orangnya kayak gimana sih, Bu, sama warga sini? Kan dibilangnya si Eka sombong katanya, nggak kayak mamanya. Padahal dia bukan sombong, dia sebenarnya malu. Udah gitu kan orang sibuk kan kerja. Ini Enci itu orangnya gimana sih, Bu, sama warga sini gitu, sama tetangga-tetangga gitu? Si Enci baik, orangnya dia berbaur, katanya juga kalau sumpahnya kita nih lagi pada makan gitu ya, makan bacaan gitu ya, rame-rame. Dia mau, ih makan enak amat tuh sama apa, ikan asin aja terus mau dia. Terus ntar dia, nih ntar gue nambahin nih katanya buat besok lagi, kita makan bareng-bareng lagi ya. Gue ngasih dia. Makanya ibu-ibu di sini kehilangan. Terus kalau sumpamanya ada yang kesusahan dia, Ci tolong dong Ci, ini dikasih sama dia. Kalau si Enci emang tiap hari tuh keluar ya, Bu, ya, keliling kampung sini ya? Dia mau mondar-mandir aja keliling, dia makan nganter-nganterin batu es. Pesenan? Iya, kan udah tukang sayur, warung-warung. Pelaku nekat membunuh ibu dan anaknya lantaran kepepet masalah utang. Dia pun mulai menyusun rencana jahatnya. Hal ini diungkap pelaku kepada tim menyingkap tabir. Perbuatan kriminal Febri alias Jamet rupanya dilatar belakangi oleh persoalan utang. Rupanya, cicilan utang Febri kepada Enci tak lama lagi akan jatuh tempo. Sementara, ia belum memiliki uang untuk membayarnya. Terdesak oleh keadaan, akal bulus Febri pun muncul. Jadi saudara Febri itu nama aslinya, ngaku alias Ari, alias Jamet, alias Bebep, alias Kris, alias Martoyo. Jadi dia seakan-akan punya kenalan, punya dukun, dia bisa dibilang punya sesuatu, pintar lah, orang pintar. Bisa juga menggandakan uang, bisa mencari jodoh, macam-macam. Jadi untuk komunikasi bisa by WA ke ngaku Martoyo atau mengaku Kris sendiri. Jadi memang dia pintar untuk membuat skenario tersebut gitu, Mbak. Pada tanggal 1 Maret 2025, Febri datang ke rumah Enci. Rencananya,
mereka akan melakukan ritual pencarian jodoh untuk Eka. Saat ritual berlangsung, Enci sempat marah karena Febri memegang bahu Eka. Febri kemudian dimaki dengan kata-kata kotor. Karena tersinggung, Febri kalap. Ia kemudian menghabisi nyawa Enci dengan cara memukulnya dengan sebatang besi. Mengetahui Enci tewas, Febri bingung. Ia kemudian menghabisi Eka yang saat itu sedang menjalankan ritual mandi kembang di kamar mandi. Jasad kedua korban kemudian dimasukkan ke dalam toren air yang posisinya ditanam di lantai. Motifnya sendiri karena mungkin rasa sakit hati terkait bagaimana kekesalan dia karena mungkin dimarahi dan ditagih utang tersebut. Karena utangnya saudara Febri ini cukup banyak, kurang lebih 90 juta. Jadi memang perkenalan mereka itu di tahun 2021 sampai 2025. Jadi rumahnya korban sendiri dengan saudara Febri kurang lebih 100 sampai 200 meter. Jadi tetangga rumah sih, Mbak. Febri alias Jamet kini ditetapkan sebagai tersangka. Dan tim menyingkap tabir sempat menemui Febri di Mapolres Metro Jakarta Barat. Saat ini kami sudah bersama dengan tersangka pembunuh 2 orang perempuan yang terdiri dari ibu dan anak yang jasadnya dimasukkan ke dalam toren di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Bang, bisa diceritakan dari awal mula kasus pembunuhan ini seperti apa sih? Sebelum melakukan pembunuhan itu kan paginya saya di WA suruh ke rumah karena sebelumnya udah janjian mau mandiin anaknya kan. Jadi pas hari itu langsung di WA kalau mau ke rumah ya ke rumah aja. Terus saya ke rumah langsung beli kembang, langsung ritual mandiin anaknya. Di saat waktu itu posisi kan mau mandiin si anaknya ini, ya kan. Begitu pas mau mandiin, begitu saya pegang sininya itu si ibunya ini kayak nggak mau dipegang anaknya kan. Saya megang juga kan cuman di posisi belakang sini kan, cuman pengen ngusap karena ada kembang di sini kan. Dari situ dia udah mulai marah-marah. Terus narik kepala saya, ngomong yang enggak kasar. Saya kan emosi waktu itu, jadi langsung kepikiran buat ini. Jadi begitu dari kamar mandi belakang ke ruang tamu, si korban ini terus ngocehin saya kan. Jadi saya agak emosi di situ langsung. Kalau proses ritual yang mandiin anaknya buat dapetin jodoh itu gimana sih ceritanya? Dia kan udah lama belum nikah, cuman kan umur kata si korban ini kan udah umur lah yang harusnya itu udah berkeluarga tapi kan belum berkeluarga gitu. Terus dari situ minta dimandiin. Awalnya saya juga nggak mau kalau itu kan nggak bisa gitu, cuman dia ada maksa karena minta di istilahnya kayak dicampe-campe begitulah. Komunikasi waktu ngaku-ngaku jadi dukun itu gimana sih chattingannya? Kalau komunikasi saya sebagai saya sendiri sama main karakter aja sih Mbak. Jadi 2 nomor tapi seolah-olah jadi kayak 2 orang gitu. Misal kayak nanya ke saya dulu nih kan si Eka kapan nih mau dimandiin, nanti yaudah saya nanya dulu ke si yang namanya Kang ini kan. Nah nanti saya WA lagi ke dia, pura-puranya saya telah chat ke si Kang baru chat ke si ibunya ini. Menurut pengakuannya, setelah menghabisi kedua korban, Febri bingung bagaimana cara menyembunyikannya. Pada saat udah ngebunuh, ngelihat jasad kok kepikiran dimasukin ke dalam toren itu gimana? Saat mayat udah ngegeletak, saya kan keliling rumah, maksudnya ini mau diumpetin di mana gitu kan. Saya udah keliling-keliling, kalau di lemari kan pasti ketahuan kan. Nah itu kebenaran ada toren, jadi saya masukin ke toren. Mamanya saya masukin, terus anaknya saya masukin. Habis beres dimasukin, darah kan berceceran tuh ya Kak. Jadi saya beresin semua. Begitu udah selesai, barang bukti saya buang-buangin. Terus subuhnya saya langsung pulang ke Banyumas. Kalau pas ngebunuhnya sih karena mungkin saya emosi ya, jadi nggak kepikiran apa-apa gitu. Maksudnya ngerasa udah itu tuh ngerasa udah mayat udah ngegeletak. Paling kok saya ngebunuh paling begitu sih. Kalau pas lagi itunya sih kan saya keadaan emosi ya, jadi nggak yang sadar gimana nggak. Usai melakukan pembunuhan, Febri pun buron. Ia melarikan diri tanpa tujuan yang jelas dan hidup menggelandang. Bang, selama pelarian, apa yang abang lakuin? Kan saya pulang terus dapat kabar dari Jakarta, ditelepon kan saya langsung kabur tuh ya dari rumah.
hidup di jalan paling Mbak, tidur kayak di depan ruko-ruko kosong paling, terus mondar-mandir aja di Banyumas. Makan gimana itu? Kalau makan sih biasa, paling saya ngebungkus di warung, terus nanti kemana lagi gitu, ke sungai mancing, terus habis itu jalan lagi, jalan-jalan aja gitu di jalanan. Itu ngebuang barang bukti tuh di mana aja tuh selama perjalanan? Kalau alat pukulnya di Kalijodo, di sungainya, terus HP korban di sekitaran Sungai Cirebon. Kalau HP saya pribadi, saya tinggal di Tegal. Sama baju-baju saya di daerah Bandengan, ruko-ruko Soka situ, habis ngebunuh langsung saya beli baju baru kan buat ganti. Febri sendiri sebenarnya tidak tahu menahu soal hal-hal klinik, apalagi soal ilmu memikat jodoh. Febri sebenarnya bukan orang yang baru dikenal oleh Enci. Meski sudah lama kenal, namun Febri tidak mengenal dekat dengan anak-anak Enci. Kalau kenal sama korban ini udah berapa lama, terus sejauh apa sih hubungannya tuh? Kenal korban udah lama lah, udah sekitar 3 tahun 4 tahun lah. Selama kenal itu gimana tuh korban orang sama anaknya? Saya sih dekatnya sama si korban, si mamanya ini ya. Kalau anaknya sih nggak terlalu, paling kalau ketemu cuman sekedar nyapa seadanya. Kalau emaknya sih kadang kan saya sering nganterin dia nagih, terus sering kalau dia mau kemana saya anterin gitu paling. Dulu tuh awal saya ke situ tuh dia percaya hal-hal mistis lah, karena dia kan percaya pada hal-hal begitu. Di suatu saat saya itu disuruh buat ngedoain, padahal kan saya nggak bisa. Cuman kalau dia yang percaya tuh katanya orang Jawa tuh bisa pinter ini tuh ya, itu saya doain sebisanya saya lah. Saya cuman taunya kalau orang sakit di rumah kan ya paling dibacain Yasin gitu kan. Dari kejadian itu dia tuh semakin percaya ke saya bahwa saya tuh punya sesuatu yang sakti atau apa gitulah. Awalnya sih dari situ. Karena sudah mengenal dekat, Enci pun tidak ragu untuk meminjamkan Febri uang. Dari beberapa kali pinjaman, total hutang Febri kepada Enci mencapai 90 juta rupiah. Namun, saat ini hanya tersisa sekitar 30 juta saja. Kalau soal utang, itu jumlahnya berapa? Terus bener gak sih punya utang? Kalau utang ya, cuman kan saya cicil setiap bulannya tuh kalau nggak salah sekitar, kalau saya ada uang pasti saya cicil 5 juta, 2 juta gitu. Hitungan saya sih paling tinggal 20-30. Uang yang dipinjam dari korban ini buat apa tuh? Kalau itu dulu buat beli mesin kayak mesin potong, gerinda, bor, obeng buat beli itu. Sama saya ngambil lagi buat keperluan rumah. Untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan, polisi menggelar proses rekonstruksi kasus ini. Rekonstruksi sempat menyita perhatian warga. Mereka ingin melihat dari dekat bagaimana sebenarnya pelaku melakukan aksi kejinya. Ada 72 adegan yang digelar di rumah korban, mulai dari pelaku datang, mengeksekusi kedua korban, hingga pelaku menyimpan kedua jasad korban di dalam toren. Sementara itu, polisi juga menggelar rekonstruksi di lokasi tempat pelaku membuang barang bukti. Jadi pasal kami kenakan terkait 338 terkait dengan pembunuhan, yang kedua juga 339 terkait penguasaan harta dan sebagainya, dan terakhir adalah pasal 340 ini berencana. Dia berpikir bagaimana menghabisin ke anaknya korban tersebut. Untuk ancaman hukumnya? Ancaman hukumannya bisa dibilang hukuman 20 tahun, seumur hidup, bahkan hukuman mati. Pelaku benar-benar tak punya hati. Meski Enci sering berbuat baik kepadanya, namun ia masih saja berbuat tega. Saya pribadi menyesal, terus minta maaf yang sebesar-besarnya telah melakukan hal yang di luar inilah. Saya minta maaf. Paspor kamu? Iya. Oh, siapa nih? Siapa? Ini. Itu tahu apa itu? Siapa ini? Hah? Punya siapa? Kenapa?